ada beberapa catatan penting bagi mereka yang mengharamkan tradisi dan budaya. Yang pertama, perbedaan aliran dan fikih tidak perlu sampai masuk ke ranah budaya, sebab akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sudah kita ketahui bahwa paham Salafi Wahabi di Indonesia seringkali mengklaim bid'ah, sesat, dan dolalah terhadap seni, budaya, dan tradisi setempat. Meskipun bagi kalangan tradisionalis, budaya dan tradisi tersebut sah-sah saja dilakukan. Tradisi yang dilarang ini misalnya tahlilan, yasinan, ziarah kubur, bahkan zikir ba'da sholat adalah bid'ah, dan lain sebagainya. Selain itu, kaum Salafi Wahabi juga melarang musik dan melarang sesuatu yang terkait dengan patung. Bagi mereka, Islam haruslah murni yang berasal dari zaman Nabi dan para sahabatnya. Nah, termasuk dalam kasus wayang, meskipun tidak ada kata-kata mengharamkan, sejatinya kata tidak boleh dan pelakunya harus bertaubat itu saja sudah mengandung arti keharaman. Sayangnya, retorika tidak boleh itu diucapkan tanpa menilik aspek lainnya seperti aspek-aspek sejarah dan setidaknya memberikan toleransi kepada tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Tidak heran mengapa mereka tidak bisa bertoleransi dengan tradisi, sebab beberapa dari kaum Salafi Wahabi pun sangat keras menentang segala macam seni, segala macam lukisan, patung, karya-karya, gambar yang sekarang tidak lagi dijadikan sesembahan atau berhala, akan tetapi hanya menjadi hiasan semata. Mereka biasanya hanya simpati jika itu berkaitan dengan tradisi Arab, seperti tari pedangnya Raja Salman atau tarian padang pasir lainnya, yang minim gambar, minim corak, minim pernak-pernik, dan minim keindahan. Yang kedua, wayang kulit atau wayang purwa yang kita kenal sekarang sejatinya adalah produk baru hasil kreasi Islam. Mengapa demikian? Karena bentuk wayang purwa adalah reproduksi dari wayang model lama yang bentuk dan ceritanya telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Wayang setidaknya telah ada sejak zaman Raja Airlangga dari Kediri. Dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa yang bertanggal 1030 Masehi, Raja Airlangga menyebutkan bahwa wayang menjadikan orang-orang senang, sedih, bahkan kagum. Walau yang mereka lihat itu hanyalah kulit yang dipahat meniru orang yang bergerak dan berbicara. Pada zaman itu, wayang seringkali ditampilkan berdasarkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Setelah Islam datang, Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk berdakwah. Menurut beberapa sumber sejarah, pada awalnya terjadi perdebatan antara Sunan Giri dan Sunan Kalijaga tentang bagaimana menggunakan wayang sebagai sarana dakwah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Pada akhirnya, kedua wali tersebut sepakat bahwa bentuk wayang yang dulunya sangat menyerupai manusia dikreasikan sedemikian rupa dengan lengan panjang, wajah lancip, dan pinggang yang sangat kurus sehingga bentuknya unik dan menarik seperti saat ini. Selain itu, kisah-kisahnya pun juga diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa lakon baru juga dimasukkan, seperti tokoh Punokawan dan lain sebagainya. Semua adalah hasil dari kreasi Sunan Kalijaga beserta murid-muridnya. 3. Polemik Islamisasi budaya. Bagi kaum Salafi Wahabi, kalimat Islamisasi budaya itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena bisa menimbulkan perbedaan di Indonesia, di Amerika, di Arab, di Turki, dan di negara-negara lain. Bagi kalangan Salafi Wahabi, Islam ya hanya satu, yaitu gaya mereka sendiri. Kitab yang benar ya hanya satu, kitab-kitab mereka. Guru yang benar hanyalah guru-guru mereka sendiri. Ajaran Salafi Wahabi kemudian dibingkai menjadi satu istilah, yaitu manhaj salaf. Ya, manhaj yang hanya mengikuti kalangan salaf yang dipilah-pilih sesuai dengan konsep memurnikan agama ala mereka. Tentu saja ini berbeda dengan kaum tradisionalis yang menjaga ketat segala macam tradisi yang dianggap tidak bertentangan dengan Islam. Bagi kaum tradisionalis, budaya adalah entitas yang harus diberikan nilai-nilai Islam. Istilah Islamisasi kemudian menjadi populer. Kaum tradisionalis punya kredo, yakni menjaga apa saja yang baik dari masa lalu adalah suatu keharusan, sembari mengambil apa-apa yang di masa sekarang dianggap lebih baik.
maka wayang adalah semata-mata seni budaya Jawa yang indah. Sedangkan kaum Salafi Wahabi akan menganggap itu bukan ajaran Islam dan harus diabaikan, hanya diingat-ingat dan harus dibuat bertaubat. Jika sudah bertaubat, diapakan wayang itu? Ya dimusnahkan saja. Begitu kira-kira pikiran mereka. Keempat dan yang terakhir adalah seyogianya ajaran Islam tidak perlu dibentur-benturkan atau dikonfrontasikan dengan segala sesuatu. Akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Karena Islam tidak turun di ruang hampa. Karena itulah Islam di Turki berbeda dengan di Afghanistan, Arab berbeda dengan Asia Tengah, Iran, bahkan dengan Indonesia. Sejarah dan budaya menjadi pembeda yang sangat dominan. Ini terlihat dari tata cara berpakaian, adat istiadat, makanan, dan lain sebagainya. Ini wajar sebab ekspresi setiap manusia akan selalu berbeda. Pengabaian akan sejarah nenek moyang dan membiarkannya rapuh di telan zaman tanpa ada usaha untuk melestarikannya adalah suatu kebodohan dan kemunduran. Kita seyogianya tidak mempertentangkan ekspresi budaya dan agama. Jika ingin beragama, semestinya beragamalah tanpa menyakiti, sebab konflik hanya akan menyuburkan permusuhan, caci maki, dan sumpah serapah. Dalam konflik, bukan Tuhan yang didapatkan, namun bisa jadi hanya setan yang menampakkan diri, sebab nafsu lebih dominan. Dalam kasus wayang, mestinya kita lestarikan, kita branding sedemikian rupa. Ingat, sekarang adalah zaman digital, tempat semuanya berada dalam satu layar monitor. Kita bisa berkreasi lebih besar dengan tradisi yang ada, bukan malah menentang dan menghilangkan itu. Memusnahkan sesuatu hanya karena beranggapan bahwa itu adalah haram sama saja dengan ingin membasmi babi dan anjing, hanya karena keduanya dianggap najis dan haram dimakan. Semoga kita semua lebih dewasa dalam beragama. Stay tune. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya yang lebih berkualitas.